Mengenal Muhammad Hussein Haikal. Dalam dunia sejarah Islam modern, nama Muhammad Hussein Haikal berdiri tegak sebagai sosok yang menjembatani tradisi dan rasionalitas. Ia bukan sekadar penulis, tapi pemikir yang menulis dengan akal dan nurani. Karyanya yang monumental seperti Hayat Muhammad membawa sirah Nabi keluar dari ruang dogma menuju ruang refleksi sejarah yang hidup dan bernalar. Biografi ini adalah upaya untuk mengenal pribadi dan pemikiran Haikal, tokoh yang menjadikan sejarah sebagai jalan terang, bukan sekadar pelajaran masa lalu, tapi panduan menghadapi masa depan. Sejak masa mudanya Haikal tidak pernah berhenti menulis. Di samping masalah-masalah politik dan kritik sastra, ia juga menulis beberapa biografi. Dari Cleopatra sampai kepada Mustafa Kamil di Timur, dari Shakespeare, Shelley, Anatole France, Taine sampai kepada Jean-Jacques Rousseau dengan gaya yang khas dan sudah cukup dikenal. Setelah mencapai lebih setengah abad usianya, perhatiannya dicurahkan kepada masalah-masalah Islam. Ditulisnya bukunya yang kemudian sangat terkenal, Hayat Muhammad, Sejarah Hidup Muhammad, dan Di Lembah Wahyu. Dua buku yang sungguh indah dan baru sekali dalam cara menulis sejarah hidup Muhammad, yang kemudian dilanjutkan dengan studi lain tentang Abu Bakar dan Umar. Suatu contoh bernilai, baik mengenai studinya atau cara penulisannya. Ini merupakan masa transisi dalam hidupnya, demikian antara lain orang menulis tentang Haikal. Pada mulanya sejarah hidup Muhammad ini telah menimbulkan reaksi hebat dan kritik tajam di kalangan bangsa Mesir dan dunia Islam umumnya. Tapi semua itu dihadapinya dengan tenang dan di mana perlu dijawabnya dengan penuh tanggung jawab dan rasional sekali. Dilahirkan di desa Kafr Ghanam bilangan distrik Simbilawain di Provinsi Daqahlia, di Delta Nil, Mesir, 20 Agustus 1888, Muhammad Hussein Haikal, setelah selesai belajar mengaji Quran di madrasah desanya, ia pindah ke Kairo guna memasuki sekolah dasar lalu sekolah menengah sampai tahun 1905. Kemudian meneruskan belajar hukum hingga mencapai lisensi dalam bidang hukum, 1909. Selanjutnya ia meneruskan ke Fakultas Hukum di Université de Paris di Prancis, lalu dilanjutkan pula sampai mencapai tingkat doktoral dalam ekonomi dan politik dan memperoleh PhD. Dalam tahun 1912 dengan disertai La Dette Publique Égyptienne. Dalam tahun itu juga ia kembali ke Mesir dan bekerja sebagai pengacara di kota Mansura, kemudian di Kairo sampai tahun 1922. Semasa masih mahasiswa sampai pada waktu menjalankan pekerjaannya sebagai pengacara, ia terus aktif menulis dalam harian-harian Al-Jarida yang dipimpin oleh Ahmad Lutfi As-Said, As-Sufur dan Al-Ahram. Umumnya ia menulis dalam masalah-masalah sosial dan politik, di samping juga memberikan kuliah dalam bidang ekonomi dan hukum perdata, 1917-22. Tahun itu juga ia dipilih sebagai pemimpin redaksi harian Asyasa sebagai organ resmi Partai Liberal. Dalam tahun 1926 mendirikan Mingguan Asyasa, yang dalam bidang kulturil besar sekali pengaruhnya ke seluruh negara-negara Arab. Ia aktif dalam bidang jurnalistik sampai tahun 1938. Karya-karya Haikal menduduki tempat penting dalam perpustakaan-perpustakaan berbahasa Arab. Penulisan novel modern dimulai Haikal. Kemudian ia menulis serangkaian sejarah Islam dan biografi di samping masalah-masalah politik. Buku-bukunya dalam sejarah Islam merupakan sumber penting dalam studi keislaman. Secara kronologis karya-karya Haikal adalah sebagai berikut: Zainab, novel, 1914, Jean-Jacques Rousseau, 2 jilid, 1921-23, Fi Auqat Elfirah, Di Waktu Senggang, 1925, Asyarata Ayam Fi Sudan, 1927, Taraji Misriya wa Garbia, Biografi Orang-orang Mesir dan Barat, 1929, Waladi, Anakku, 1931, Taurat El-Adab, 1933, Hayat Muhammad, Sejarah Hidup Muhammad, 1935, Fi Manzil El-Wahi, Di Lembah Wahyu, 1937, As-Siddiq Abu Bakar, 1942, Al-Faruq, Umar Ibn Al-Hattab, 2 jilid, 1944-45, Mudakirat fi Siyasat al-Mishriyah, Memoir tentang Politik Mesir, 2 jilid, 1951-53, Hakadah Hulikat, 1955, Al-Imbraturiyah Al-Islamiyah wal Amakin Al-Mugaddasah fi Syarq al-Aushad, Commonwealth Islam dan Tempat-Tempat Suci di Timur Tengah, Kumpulan Studi, 1960, As-Syarq al-Jadid, Kumpulan Studi, 1963, Uthman bin Affan, 1964, Al-Iman, Wal Ma'rifah wal Falsafah, tentang iman, ma'rifat dan filsafat, Kumpulan Studi,
1965, Kisas Mishriya, Cerpen-cerpen Mesir, 1969. Novelnya Zainab, yang mengisahkan kehidupan petani Mesir, mula-mula ditulisnya semasa ia masih mahasiswa di Paris, dan pada hari-hari libur sebagian ditulisnya di London dan di Jenewa, Swiss. Telah dibuat film dan dalam Festival Film Internasional di Jerman, 1952. Die Liebesromanze der Zenab ini yang ditulisnya sebagai kenangan kepada tanah air dan masyarakat di kampungnya, dalam 2 kali pertunjukan telah mendapat sambutan yang luar biasa dan telah terpilih pula sebagai film yang paling berhasil, dilukiskan sebagai Ägyptische Weltaufführung in Berlin. Dalam tahun 1943 ia terpilih sebagai Ketua Partai Liberal Konstitusi, Liberal Constitutional Party, yang dipegangnya sampai tahun 1952. Tahun 1938 ia menjabat Menteri Negara, kemudian Menteri Pendidikan, lalu Menteri Sosial. Sesudah itu menjadi Menteri Pendidikan lagi dalam tahun 1940 dan 1944. Pada permulaan tahun 1945 ia terpilih sebagai Ketua Majelis Senat sampai tahun 1950. Berkali-kali mengetuai delegasi mewakili negaranya di PBB dan dalam konferensi-konferensi internasional, dalam Interparliamentary Tata Union dan secara pribadi terpilih pula sebagai anggota panitia eksekutif lembaga tersebut. Beberapa buku dan disertasi tentang sejarah hidup Dr. Haikal telah terbit, diantaranya, beberapa studi tentang Dr. Haikal, oleh beberapa penulis, 1958. Mohammed Hussein Haikal, oleh Baber Johansen, sebuah tesis, Universitas Berlin, 1962. Dr. Muhammad Hussein Haikal, oleh Tahawadi, tesis, Universitas Kairo, Fakultas Sastra, 1965. Dr. Mohammed Hussein Haikal, Ole Charles Smith, Sibua Thesis, Universitas Michigan, Amerika Serikat, 1968. Dr. Haikal seorang pengarang yang produktif, baik dalam bidang sastra, kemasyarakatan, maupun politik, yang disiarkan selama ia aktif dalam jurnalistik. Banyak juga naskah-naskahnya yang belum disiarkan. Kembali aktif menulis dalam harian-harian Al-Mishri dan Al-Akhbar sejak 1953 hingga wafatnya. Meninggal pada 8 Desember 1956.